Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 yaitu tentang pengertian hukum hikmah dan keistimewaan ibadah puasa. Jadi yang pertama tentang pengertian ibadah puasa. Sekarang bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi kita harus tahu apa itu puasa, apa saja fadilahnya puasa, hikmah-hikmahnya puasa, keistimewaan ibadah puasa, ya. Kemudian apa saja yang membatalkan saat puasa, kemudian apa saja yang tidak membatalkan, ya, yang makruh, yang harus dilakukan, yang tidak dilakukan saat beribadah puasa itu apa saja. Kita harus tahu, ya. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian ibadah puasa. Jadi, ibadah puasa sendiri itu artinya adalah menurut bahasa yaitu menahan diri. Jadi menahan diri itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat atau definisi pengertian daripada ibadah puasa sendiri yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Itu harus ada, karena jika kita tidak niat maka tidak akan sah suatu pekerjaan itu. Oke. Jadi definisi daripada puasa adalah menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa bisa dari minum, makan. Itu yang jelas, nggih. Jadi saat puasa kita minum maka batal puasanya. Saat puasa kita makan maka batal puasanya. Sesuatu yang masuk ke dalam lubang itu yang disebut lubang itu apa saja? Mulut, telinga, dan dua kemaluan dubur dan kubul. Nah itu. Ya, kalau kita memasukkan sesuatu lewat mulut, entah itu benda yang bisa dimakan atau benda yang tidak bisa dimakan secara sengaja, maka hal itu adalah membatalkan puasa. Memasukkan ke dalam telinga, misal urut-urut kuping, ya, itu termasuk daripada hal yang membatalkan puasa. Ya, paham ya? Jadi menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar, dari sebelum waktu sholat subuh itu imsak niku adalah waktu-waktu yang mepet antara terbitnya fajar, maka kita dianjurkan untuk imsak, ya, sebelum adzan itu. Tetapi saat adzan subuh itu maka sudah wajib kita untuk menahan diri atau imsak, ya, sudah mulai kita berpuasa sampai dengan terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Nah, jika sudah adzan maghrib maka itu adalah waktu kita untuk berbuka puasa, disertai dengan niat untuk berpuasa. Jika kita niat wajib, ini kita puasa wajib, maka niatnya harus niat wajib. Misal niat Ramadan, ya kita niat nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Nah, kapan waktunya itu? Jika puasa wajib maka waktunya adalah sebelum terbitnya fajar. Jika puasa sunnah boleh sama niat setelah terbitnya fajar, asalkan belum makan, belum minum, pokoknya belum memasukkan apapun ke dalam mulut. Nah, itu boleh. Misal sampean bangun pas mau puasa Senin Kemis, hari Senin, pengen bangun jam 7 baru ingat, oh iya sekarang hari Senin, waktunya puasa sunnah Senin, saya belum niat, langsung niat waktu itu karena belum makan, belum minum, boleh sah puasanya. Tetapi kalau puasa wajib, maka jika sampean, semalam saya belum niat, kemudian paginya ingat, maka apa? Kita tetap wajib imsak, tetap menahan diri, ya, tetapi nanti dikodok karena apa? Tidak terhitung puasa. Paham ya? Nah, itu tadi adalah definisi daripada puasa. Sekarang hukum-hukumnya, hukum ibadah puasa. Hukum-hukum ibadah puasa yang pertama yaitu wajib. Puasa wajib apa saja? Yaitu bulan Ramadan, ya, puasa bulan Ramadan. Kemudian hukum puasa wajib yang kedua yaitu bernazar, ya, puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa yang kita sudah berjanji akan hal sesuatu. Misal contohnya, jika saya berhasil dalam hatam Al-Quran
di bulan Ramadan ini minimal 1 kali, maka saya akan puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu adalah nazar. Maka puasa nazar 3 hari adalah hukumnya wajib. Kalau sudah hatam, maka langsung dikerjakan. Ngoten nggih? Nah, itu adalah puasa nazar. Kemudian yang ketiga yaitu puasa kafaroh. Puasa kafaroh ini karena melanggar sumpah. Jika kita bersumpah akan hal sesuatu. Kemudian yang keempat yaitu puasa di dalam haji sebagai ganti fidyah. Kemudian yang kelima yaitu puasa qada Ramadan. Itu juga adalah puasa wajib. Sinten di sini yang belum kelar, yang belum selesai qada Ramadannya? Sinten? Sudah semua nggih? Ya, alhamdulillah. Jadi qada Ramadan itu hukumnya wajib. Kita harus menggantinya. Ya, terutama wanita-wanita. Wanita ini yang paling sering punya hutang puasa karena ada apa? Karena ada uzur atau tamu yang datang. Nggih. Nah, itu maka pasti punya hutangnya. Nggih. Nah, itu jadi harus kita qada. Entah itu langsung kita qadanya setelah bulan Ramadan langsung boleh, atau nunggu nanti boleh, atau nanti Rejab juga boleh, terserah, bebas nggih. Pokoknya sebelum Ramadan itu kita sudah lunas ya. Tapi lebih baik adalah fauron, apa? Cepat-cepat untuk mengganti. Itu lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu di waktu akan mengerjakan sholat istisqa. Ya. Jika musim kemarau tidak kunjung datang hujan, kita pengen sholat istisqa, maka si imam ya atau ulil amri itu memerintahkan untuk berpuasa, maka kita wajib untuk berpuasa. Gitu. Paham dari sini tentang hukum puasa? Yang pertama yaitu wajib, paham ya? Ada yang tanyakan? Yang ketinggalan catatannya nanti bisa lihat ke teman-temannya ya. Jadi apa saja hukum puasa ibadah yang wajib? Apa saja? Yang pertama yaitu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ya, itu adalah puasa wajib. Kemudian kita lanjut yaitu puasa sunnah. Hukum-hukum ibadah puasa yang kedua yaitu sunnah. Apa saja puasa sunnah? Yaitu banyak ya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu adalah puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya ya. Ada Ayyamus Sud. Ayyamus Sud itu tanggal hari terakhir, yaitu tanggal berapa? 27, 28, 29 atau 28, 29, 30 terakhir ya. Ada puasa Rejab, ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah. Kemudian apa lagi? Ada puasa awal tahun ya. Kemudian ada puasa Asyura, Tasu'a, Asyura ya, dan lain-lain. Banyak ya. Yaitu adalah puasa-puasa sunnah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan nggih. Kemudian yang ketiga yaitu makruh, ibadah puasa makruh. Yang ketiga yaitu apa? Berpuasa pada hari Jumat dan Sabtu saja tanpa disambung dengan hari sebelum atau sesudahnya. Sama halnya dengan puasa dahar. Puasa dahar itu apa? Puasa setiap hari, itu namanya puasa dahar. Kalau puasa Daud itu puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu namanya puasa Daud. Kalau puasa dahar setiap hari berpuasa. Nah, dikatakan makruh apabila melalaikan akan puasa dahar. Kita sudah niat untuk puasa dahar, saya niat puasa dahar. Nah, puasa dahar adalah puasa tiap hari. Tetapi kita lalai, baru 3 hari sudah putus. Ya kan? Nah, itu makruh hukumnya. Oke? Paham dari sini?
Ya. Hukum puasa yang keempat yaitu haram tetapi sah puasanya, yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Jadi para wanita, jika kalian nanti sudah menikah, maka satu adalah izin suami dalam hal apapun itu. Ya, karena apa? Kita sudah tanggung jawabnya si suami. Apapun yang kita lakukan, mau keluar rumah, ya, mau apa? Mau melakukan apapun, puasa, ya, itu harus izin suami. Terlebih puasa, misal mau puasa qada Ramadan, kita izin puasa nggih besok mau qada Ramadan. Misal nggak dibolehin, ya nggak usah. Ya, kalau dibolehin ya puasa. Paham ya? Izin besok mau puasa sunnah Tasu'a Asyura. Oh ya. Kalau nggak dibolehin ya enggak. Nggih. Ngoten nggih? Itu adalah hukum ibadah puasa haram tetapi sah puasanya. Jadi haram itu apa? Mendapatkan dosa jika dilakukan dan mendapatkan pahala jika ditinggalkan. Nah, kalau misalkan kita nggak diizinin sama suami tapi tetap puasa, maka tetap hukumnya haram, dapat apa? Dosa, tapi tetap sah puasanya tetap sah. Ya. Puasanya tetap sah tetapi kita mendapatkan dosa. Jadi apa gunanya? Ya, puasa tapi dapat dosa. Ya, gimana? Wong padahal niat kita puasa mau apa? Dapat pahala. Tapi yang kita dapatkan apa? Dosa, karena hukum haramnya tadi. Yang terakhir, hukum ibadah puasa yang kelima yaitu haram dan tidak sah, kebalikannya ya. Haram dan tidak sah puasanya. Yaitu puasa apa? Yang pertama yaitu puasa pada hari-hari yang diharamkan. Puasa pada hari-hari diharamkan itu hukumnya haram dan puasanya juga tidak sah. Apa saja? Yang pertama yaitu puasa di hari raya Idul Fitri, itu sudah jelas ya, karena Allah pun melarang untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, itu haram hukumnya. Kemudian yang kedua yaitu haram berpuasa di hari syak. Hari syak. Syak itu artinya ragu. Jadi hari keraguan di tanggal 30 Sya'ban ya. Di tanggal 30 Sya'ban itu haram dan tidak sah. Kenapa? Karena di 30 Sya'ban ini adalah penentuan antara apakah sudah masuknya waktu 1 Ramadan ataukah belum. Nah, karena itu dikatakan hari syak. Haram dan tidak sah bagi kita untuk puasa di hari tersebut. Yang ketiga yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Tanggal berapa? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, setelah Idul Adha ada hari tasyrik. Di hari tasyrik ini adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Makanya kenapa dia haramkan untuk puasa? Karena kita diperintahkan untuk bersenang-senang, yaitu memakan hewan kurban yang sudah disembelih. Nggih. Ngoten. Itu tadi adalah yang pertama, puasa-puasa yang diharamkan. Kemudian yang kedua yaitu bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Itu maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Bagi wanita yang mengalami haid, bagi wanita yang mengalami nifas, haram bagi dia untuk berpuasa. Haram dan tidak sah. Dan yang ketiga yaitu puasa sunnah tanggal 16 sampai 30 Sya'ban. Ya, itu hukumnya haram dan tidak sah. Sampean mau puasa sunnah ini, saya mau puasa sunnah Senin Kamis, padahal sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 17 Sya'ban misal. Haram puasanya, meskipun puasanya adalah sunnah. Ya. Kecuali apabila disambung dengan hari sebelumnya. Ya, sampean puasa di tanggal 15, kemudian puasa lagi tanggal 16, sambungkan boleh. Ya. Boleh puasa seperti itu. Atau menjadi kebiasaannya sampean sudah kebiasaan puasa Senin Kamis. Sudah dari zaman Bakhola sampean sudah puasa Senin Kamis terus, nggak pernah putus sama sekali. Kemudian di paruh terakhir bulan Sya'ban sampean puasa Senin Kamis, boleh karena sudah menjadi terbiasa. Ya.
Begitu juga puasa wajib qada Ramadan. Jika sampean masih punya qada Ramadan, meskipun tinggal 1 ataupun 2 belum sampean selesaikan, sudah lihat tanggalan tuh, sudah tanggal 16 Sya'ban, tetap langsung boleh sampean berpuasa, langsung qada Ramadan. Paham ya? Jadi 3 hal itu yang boleh berpuasa di separuh bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 sampai 30. Selain itu tidak boleh, hukumnya adalah haram, meskipun puasanya adalah puasa sunnah. Faham dari sini? Apa saja hukum-hukum ibadah puasa? Yang pertama yaitu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu adalah hukum-hukum dalam ibadah puasa. Ya. Visual ada yang tanyakan? Mafi. Selanjutnya yaitu keistimewaan ibadah puasa. Keistimewaan ibadah puasa. Kalian sudah tahu nggih, ibadah puasa itu rukun keberapa? Rukun yang keempat. Ya. Rukun Islam yang keempat. Dan merupakan ibadah yang murni hanya untuk Allah, bukan untuk siapapun, ya, bukan untuk kita atau untuk makhluk lainnya, tetapi untuk Allah, murni hanya untuk Allah. Karena ibadah lainnya itu seperti sholat, terus apalagi zakat, sedekah, tasbih, nah itu ada unsur untuk kita dan untuk orang lain. Contohnya kayak sedekah apa? Untuk orang lain, yaitu memberikan rezeki untuk orang lain, ya, dan juga kembali kepada kita. Sholat juga untuk kita nanti di akhirat sebagai penentuan, ya, sebagai penentuan kita nanti. Kalau puasa murni hanya untuk Allah. Keistimewaannya yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu arayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Jadi artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada suatu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, ya, yang mana masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berpuasa itu akan masuk ke dalam surga atau ke dalam pintu yang bernama Ar-Rayyan, ya. Tidak masuk ke dalamnya selain mereka. Jadi orang-orang yang tidak pernah berpuasa tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut. Maka dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka bangkitlah mereka, ya. Tidak masuk ke dalamnya seorang pun kecuali mereka. Dan setelah mereka masuk, ditutuplah pintu tersebut sehingga tidak masuk ke dalamnya seorang pun. Nah, ini keistimewaan dalam ibadah puasa. Ayo jadi ahlu siyam atau ahlu yang sering berpuasa, biar kita sama-sama berbondong-bondong masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, ya. Nah, itu hikmah ibadah puasa. Masuk ke hikmah ibadah puasa. Jadi Allah menggariskan suatu hukum itu pasti ada hikmah di baliknya, ya. Pasti ada hikmah di baliknya. Tak lain pula dengan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini pasti ada hikmahnya. Apa saja? Yaitu yang pertama, untuk membersihkan jiwa kita. Ya, dengan ibadah puasa itu bisa membersihkan jiwa kita dan melatih untuk melakukan ibadah yang sempurna. Ya, karena apa? Ibadah puasa ini kan berat, ya. Menahan puasa, menahan hawa nafsu, menahan apalagi makan, minum dan lainnya dari pagi sampai malam berapa jam? Ya, 13 jam, ya. 13 sampai 14 jam. Nah, ini kan berat. Makanya Allah kasih hikmah di baliknya yang sangat sempurna, yaitu jiwa kita lebih bersih, ibadah kita lebih sempurna, nggih.
Kemudian yang kedua yaitu untuk melatih jiwa kita untuk selalu mengedepankan ridhonya Allah. Ya. Biar kita selalu ingat bahwasanya segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Dengan berpuasa itu kita meminta ridhonya Allah, karena puasa ini hanya untuk Allah. Ya. Yang ketiga yaitu untuk meredam nafsu. Yang keempat yaitu hikmah yang keempat yaitu untuk melatih kita untuk selalu bersyukur akan nikmat-nikmatnya Allah, karena banyak sekali di luaran sana itu yang mana mereka itu meskipun bukan bulan Ramadan tetapi tidak bisa makan. Mboten banyak ya di luaran sana itu makan hanya sekali ataupun nggak makan sama sekali seharian ya. Dengan kita puasa kita bisa merasakan orang-orang yang tidak pernah makan seperti di luaran sana. Dan alhamdulillah kita di sini setiap hari bisa makan pagi, makan siang, makan sore, mboten. Nah, itu tetap kita harus bersyukur. Nggih. Nah, kemudian yang kelima, hikmah yang kelima yaitu untuk memberitahu kita penderitaan orang-orang miskin. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Yang keenam yaitu untuk menjaga kesehatan badan kita. Ya, dengan puasa badan kita ini insya Allah lebih kuat, lebih sehat. Karena apa? Yang namanya lambung kita ini kan setiap hari bekerja, bekerja untuk menggiling makanan yang sampean makan. Ya. Nah, dengan puasa ini gilingan yang ada di lambung itu akan berhenti untuk istirahat. Nah, kemudian nanti kerja lagi. Nah, bayangkan kalau misalkan mesin disuruh kerja terus gimana? Bakalan rusak kan lama-lama? Ya kayak kipas, suruh nyala terus gimana? Bakalan kobong ya. Nah, itu sama halnya kayak tubuh kita. Paham ya? Nah, dengan ibadah puasa ini dapat meningkatkan kesehatan kita ya dalam tubuh kita. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan ibadah puasa hikmahnya adalah ibadah puasa Ramadan merupakan kesempatan emas untuk umat Rasulullah bisa dalam mengumpulkan pahala untuk berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir yaitu di bulan Ramadan pahala itu akan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, dosa juga dilipat gandakan. Jadi kita melakukan suatu kebaikan satu, maka biasanya mendapatkan satu pahala, satu kebaikan, tetapi di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, sama halnya dengan dosa. Kita melakukan maksiat satu, mendapatkan dosa satu. Di bulan Ramadan kita berdosa, dilipat gandakan menjadi 10 dosa. Ngoten. Paham ya? Jadi itu tadi ya tentang bab 1 yaitu tentang pengertian puasa, hukum, keistimewaan dan hikmah ibadah puasa. Ayo, coba ada yang tanya? Kenapa puasa nadar niku kan saya Puasa nadar apakah boleh digabung dengan puasa wajib? Contohnya puasa wajib apa? Puasa wajib Ramadan. Ya. Nah, ada pertanyaan dari Suuda. Puasa nadar apakah boleh digabung dengan puasa wajib? Misalkan puasa wajib Ramadan. Nah, perlu diketahui ya, jika hal perbuatan wajib maka tidak bisa digabung dengan wajib. Ya, sama halnya kayak sholat. Kita niat sholat duhur gabung dengan sholat asar nggak boleh. Karena apa? Perbuatan wajib tidak bisa digabung dengan perbuatan wajib. Nah, nadar hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, maka nggak bisa digabung, ya. Jadi harus sendiri-sendiri. Puasa Ramadan, ya puasa Ramadan. Nanti setelah Ramadan baru puasa nadar, atau sebelum Ramadan puasa nadar, ngoten, ya. Kalau sunnah boleh, perbuatan sunnah dengan sunnah boleh digabung. Sampean puasa sunnah Senin digabung dengan puasa sunnah Rejab boleh, ya. Puasa sunnah Senin digabung dengan puasa sunnah Ayyamul Bid pada waktu itu bertepatan dengan tanggal 13 misal. Digabung dengan puasa Rejab boleh, ya. Tambah berlipat ganda puasanya. Wajib dengan sunnah boleh digabung juga, ya, kecuali sholat. Kalau sholat tidak, ya. Kalau puasa boleh. Paham ya?
Terus nadar Mm-mm. niku pas puasa nadar misalnya nadari sakniki tapi ngerjakaken nek asik kali minggu maling ngoten apa. Tergantung niat. Waktu niat sampean nadar tadi. Misal sampean waktu tadi nggih, kula contohkan setelah hatam Quran ngoten nggih. Kalau misalkan sekarang saya hatam Quran, tak nadarkan puasa 3 hari. Nah, misal sampean niat langsung puasa 3 hari berarti langsung. Paham? Tapi kalau misalkan nggak ada kata langsung, berarti boleh. Dan terus yang tak ucapkan tadi kan 3 hari berturut-turut, berarti harus 3 hari berturut-turut. Tapi kalau misalkan sampean ngomong cuma 3 hari, berarti boleh. Nah, sekarang hari ini, nanti lagi. Paham? Ngoten. Pokoknya tergantung dengan niat ucapan sampean tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok insyaallah nggih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula li khamsatin. Allahumma inni sita'tuka makratu fatubiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.